Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Chu Xiaotian berkata dengan jujur, Tuan Istana, masalah pernikahan sangat penting, terlepas dari kebahagiaan Anda, hanya ada kelebihan dan tidak ada kerugian. Jika Anda ingin menikah, satu-satunya hal yang perlu Anda perhatikan adalah berhati-hati, Kaisar Agung Shizu dan ambil kesempatan untuk mencaplok istana Dewa Gerbang Surgawi saya, ucap Chu Xiaotian. Wajah Fang Zixi yang menakjubkan sepucat kertas, Paman Chu berarti Anda setuju dengan pernikahan itu, ucap Fang Zixi. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak setuju? Chu Xiaotian menghela nafas dan berkata, apakah kamu ingin aku melihatmu mati? Jika kamu tidak menikah, para murid istanaku tidak akan bisa memasuki makam Dewa Menelan Surga untuk menemukan pure yang Divine Grace untukmu, dan tekan hatimu yang ganas dan api beracun. Zixi, Paman menanyakan sesuatu padamu, kamu harus menjawab dengan jujur, ucap Chu Xiaotian. Fang Zixi mengangguk dan berkata, Paman, tolong beritahu aku, ucap Fang Zixi. Apakah kamu punya seseorang yang kamu suka? Tanya Chu Xiaotian. Aku. Fang Zixi mengerutkan bibirnya, dan ada sedikit kesedihan di matanya yang indah. Aku mengalami perasaan itu, tapi sayangnya dia tidak ada lagi, ucap Fang Zixi. Kemana itu pergi? Ucap Chu Xiaotian bingung. Dia sudah mati, Fang Zixi berkata, Paman, aku sangat bingung, biarkan aku memikirkannya, ucap Fang Zixi. Iya, Chu Xiaotian berkata, oh, omong-omong, api beracunmu masih bisa ditekan lama, ucap Chu Xiaotian. Sekitar 50.000 tahun, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, Chu Xiaotian sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada kesedihan mendalam di matanya yang keruh. Selain itu, kamu juga memikul tanggung jawab berat untuk membalas dendam klanmu. Xier, bagaimanapun juga, wilayah Dewa Beizu adalah rumahmu, Kaisar Agung Beizu dan pasukan utama di Beizu bergabung untuk menghancurkan klanmu, ayahmu membawamu keluar dari wilayah Dewa Beizu dengan sekuat tenaga, meskipun dia tidak ingin kamu membalas dendam, tidak bisakah kamu membalas dendam, ucap Chu Xiaotian. Fang Zixi berlinang air mata, Paman benar, aku tidak bisa mati, hanya dengan hidup aku bisa membalas dendam dan kembali ke kampung halamanku, ucap Fang Zixi. Itu benar, Chu Xiaotian berkata, Zixi, Paman punya rencana, apakah Anda ingin mendengarnya, ucap Chu Xiaotian. Paman, tolong beritahu saya, ucap Fang Zixi. Mata keruh Chu Xiaotian berkedip, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, sebelum pengalaman menelan makam dewa dimulai, kami akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan Anda. Jika Anda tidak dapat disembuhkan saat itu, Anda dapat mengajukan kondisi dan membiarkan Kaisar Agung Shizu memerintahkan para murid yang memasuki makam Dewa Menelan Dewa untuk menemukan rumput ilahi yang murni untuk Anda, dan selama rumput suci yang murni ada di tangan, mereka akan setuju untuk bertunangan dengan Kaisar Agung Shizu. Perjanjian pertunangan menyatakan bahwa jika suatu hari Elysium Shenzong benar-benar ingin menyatukan wilayah ilahi benua barat, maka menikahlah. Jika Bliss Shenzong tidak menyerang kuil Tianmen saya, maka pernikahan kontrak akan dibubarkan, dan kemudian aliansi akan dibentuk. Dalam hal ini, dia pasti akan setuju, ini hanya poin pertama. Jika Shenzong benar-benar ingin menyerang kuil Tianmen kita, maka dia akan menikahi Kaisar Besar Shizu, dan kemudian menghancurkan Shenzong of Ultimate Bliss dalam satu gerakan. Selain itu, tujuan Kaisar Shizu yang ingin menikah denganmu pasti untuk memikirkan kuil Tianmen, dan kamu menikahinya, tujuannya adalah untuk mengisi ulang bateraimu dan berencana untuk menggunakan dinasti leluhur Shizu untuk memasuki alam Dewa Beizu di masa depan dan membalas ayah dan klanmu. Tentu saja, ini hanya rencana terburuk, dia memperlakukanmu dengan tulus, dan kamu telah jatuh cinta padanya. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Kamu tidak hanya dapat membalas dendam, tetapi kamu juga dapat menemukan rumah yang baik, dan jika ayahmu memiliki roh di surga, dia akan lega. Ini hanya saran dari Paman, Xier, pikirkanlah, ucap Chu Xiaotian. Mendengar ini, Fang Zixi mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata setelah lama terdiam, jika aku bisa mengorbankan kebahagiaan pribadiku, menyelamatkan kuil Tianmen, dan membalaskan dendam keluarga, aku hanya bisa memilih ini.
Ikuti saja keinginanmu paman, ucap Fang Zixi. Waktu terbang seperti anak panah, 2 tahun kemudian. Daoqing Dazun kembali ke kota leluhur Shizu, memasuki istana, dan kembali ke mansion putri ke-7. Senior, ucap Tan Yun yang sedang mengobrol dengan Yu Yunxi, bergegas menemuinya. Jangan khawatir, semuanya sudah selesai. Daoqing Dazun memandang Tan Yun dan berkata dengan ramah, Xiao Kunzi berkata bahwa dia akan mengirim seseorang untuk memasuki wilayah Dewa Dongzu, dan begitu ada berita tentang kecantikanmu, dia akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda, ucap Daoqing. Itu bagus, Tan Yun berkata dengan penuh terima kasih senior kali ini, ucap Tan Yun. Sama-sama, tidak peduli apa, Anda juga setengah murid dari kakak laki-laki tua itu, ucap Daoqing Dazun. Ah, Tan Yun terkejut, apakah kamu junior dari Master Domain Bintang 4 keterampilan, ucap Daoqing. Benar, Daoqing memandang Tan Yun, matanya memuji, Xiao Kunzi telah memberitahu orang tua ini semua yang terjadi di kuil Tianmen. Anak muda, kamu sangat baik. Jika ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan di masa depan, tolong beritahu orang tua ini, ucap Daoqing. Tan Yun berkata dengan penuh semangat, terima kasih senior, ucap Tan Yun. Yah, Daoqing Dazun berkata dengan sungguh-sungguh, identitasmu, Xiao Kunzi juga memberitahu orang tua ini, ingat, kamu tidak dapat menggunakan pembalikan waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya di depan orang. Begitu menyebar, orang tua ini tidak bisa melindungimu, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhmu, ucap Daoqing. Tan Yun mengangguk berat, terima kasih telah mengingatkanku, ucap Tan Yun. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Guan Feng datang, memberi hormat pada putri ke-7, dan memandang Daoqing. Dia berkata dengan hormat, Daoqing senior, ada berita dari Kaisar Agung, tolong bicarakan dengan saya tentang sesuatu yang penting, ucap Guan Feng. Yah, orang tua ini tahu, ucap Daoqing. Tan Yun membuka mulutnya dan berkata, senior, tunggu, ucap Tan Yun. Ada apa, Zanger, tanya Daoqing Dazun. Tan Yun berkata melalui suaranya, saudara laki-lakimu, Jiutu Zulon yang disembah oleh pemuja agung, adalah pembunuh kakak laki-lakimu, ucap Tan Yun. Mata keruh Daoqing menunjukkan niat membunuh yang kuat, dan dia berkata, orang tua ini tahu, dan aku juga tahu bahwa tuan di belakang layar adalah pengorbanan yang besar. Tujuan orang tua ini datang ke dinasti leluhur dari Shizu adalah untuk membalas dendam, ucap Daoqing. Tan Yun dengan serius berkata, apakah ini terkait dengan Kaisar Besar Shizu, ucap Tan Yun. Orang tua ini sudah menyelidikinya dengan jelas, itu bukan, Daoqing Dazun berkata, Tan Yun, kamu harus ingat, karena kamu telah mempelajari pengalaman 4 seni dan kitab suci 4 seni dari kakak laki-lakiku, kamu adalah setengah dari muridnya, jadi pemujaan besar juga musuhmu, ucap Daoqing. Setelah berbicara, Daoqing mengambil langkah dengan lembut, detik berikutnya, dia muncul di luar mansion. Setelah Daoqing pergi, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memandang Yu Yunxi ke samping, dan berkata, ayo mundur, ucap Tan Yun. Iya, Yu Yunxi tersenyum, dan Tan Yun memasuki aula utama Fang Sheng, dia baru saja melangkah ke aula dan mundur. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, Yunxi, kamu adalah murid Daoqing. Masuk akal bahwa kekuatan lompatanmu seharusnya oke, ucap Tan Yun. Ini, Yu Yunxi senyum malu, aku sebenarnya benci berkultivasi, jadi aku belum berlatih banyak latihan yang kuat, ucap Yu Yunxi. Tan Yun terdiam, sebagai putri ke-7 yang bermartabat, jika kamu tidak berlatih, itu bukan buang-buang uang, ucap Tan Yun. Aku tidak suka latihan, apakah aku aneh, ucap Yu Yunxi memutar matanya dengan nakal. Tan Yun berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa suatu hari aku akan melakukan perjalanan keliling dunia, wilayahmu terlalu rendah, aku tidak akan membawamu, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memasuki aula Fang Sheng, masuk ruang pelatihan nomor 1 dan mulai latihan mundur. Jangan khawatir, putri ini akan berlatih kultivasi dan tidak akan digunakan sebagai botol bahan bakar untukmu. Setelah Yu Yunxi berteriak gembira, dia mengepalkan tangan merah jambunya, jika putri ini ingin berlatih, aku pasti jenius di antara para jenius, ucap Yu Yunxi. Guan Feng yang memandang Yu Yunxi, itu tercengang. Pengasuh, ada apa denganmu, ucap Yu Yunxi berkedip. Putri, apakah kamu jatuh cinta pada Xiao Zhang, ucap Guan Feng. Pengasuh,
Apa yang kamu bicarakan? Yu Yunxi berkata, bagaimana aku bisa menyukainya, ucap Yu Yunxi. Benarkah? Guan Feng bertanya, jika kamu tidak menyukainya, Putri 7, mengapa kamu memiliki ide untuk mencoba berkultivasi karena kata-katanya, ucap Guan Feng. Tentu saja itu benar, Yu Yunxi tertawa berkata, pengasuh, kamu terlalu banyak berpikir, ucap Yu Yunxi. Benarkah? Ucap Guan Feng tersenyum. Aku mengabaikanmu, pergilah mundur, ucap Yu Yunxi berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Melihat bagian belakang kepergian Yu Yunxi, air mata jatuh dari sudut mata keriput Guan Feng. Dia melihat ke langit dan berkata pada dirinya sendiri, Nona, apakah Anda melihatnya? Putri ketujuh memiliki pria yang disukainya, meskipun Xiao Zhang berasal dari latar belakang yang sederhana, dia sangat tampan dan orang yang sangat baik. Nona, jangan khawatir, pelayan ini telah berjanji kepada Anda bahwa jika aku ingin merawat putri ketujuh seperti seorang putri, aku akan melakukannya, pasti melakukannya, ucap Guan Feng. Yu Yunxi dibesarkan oleh Guan Feng, sama seperti putrinya sendiri, dia paling mengenal Yu Yunxi. Terlepas dari tipu muslihat Yu Yunxi, Guan Feng memutuskan bahwa meskipun Yunxi tidak menyukai Tan Yun, dia pasti akan tergerak oleh Tan Yun. Guan Feng selalu sangat prihatin dengan peristiwa kehidupan Yu Yunxi, tetapi yang membuatnya khawatir adalah bahwa Yu Yunxi tidak memiliki perasaan terhadap pria dari seluruh dinasti leluhur Shizu. Pada saat ini, menyadari bahwa Yu Yunxi tergoda oleh Tan Yun, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Setengah jam kemudian, di Istana Kekaisaran, di Aula 95 Kaisar yang megah. Setelah Dao Qing memasuki aula, dia menemukan bahwa Helian Mengde juga ada di sana. Dia tersenyum pada Helian Mengde dan membungkuk kepada Kaisar Besar Shizu, saya telah melihat Kaisar, ucap Dao Qing. Kaisar Agung tertawa. Alasan mengapa Kaisar Besar Shizu tidak memiliki udara di depan Dao Qing adalah karena dia mengundang Dao Qing Dazun ke dinasti leluhur Shizu. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Dao Qing Dazun tidak hanya memiliki kekuatan yang sama dengan pemujaan besar, tetapi juga disebut empat penguasa alam dewa benua barat dengan pemujaan besar. Iya, Dao Qing dan Helian Mengde berhenti di depan Kaisar Besar Shizu setelah dia menjawab. Hari ini, Kaisar mencari kalian karena persaingan regional antara empat dinasti leluhur 50.000 tahun kemudian, Kaisar Agung Shizu berkata, kalian berdua juga tahu bahwa di tengah empat dewa utama, area yang paling dekat dengan lautan iblis sangat luas. Jika kita ingin memperluas wilayah dinasti benua barat kita harus mencapai hasil yang baik dalam permainan empat teknik dan duel hidup dan mati. Dalam duel hidup dan mati, Kaisar ini tidak takut, karena ada bintang yang sedang naik daun seperti Qigong. Tetapi jika empat teknik dimainkan, Kaisar Agung Shizu memandang Helian Mengde, mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Agung tidak terlalu percaya diri pada kedua murid Anda. Saya ingin Anda berdua mencari kejeniusan dari empat seni dalam 50.000 tahun terakhir, dan pada saat itu akan digunakan oleh istana saya. Saya ingin tahu apakah Anda berdua memiliki wawasan lain, ucap Kaisar Agung Shizu. Helian Mengde berkata dengan hormat, melapor kepada Kaisar Agung, bawahan pasti akan melakukan yang terbaik, bawahan dapat mengajari kedua murid saya empat seni, dan mereka akan bersinar terang, dalam pertempuran regional, memperebutkan wilayah untuk dinasti kita. Pada saat yang sama, bawahan akan mulai memberitahu leluhur Shizu besok, mencari jenius dari empat seni dan mengolahnya, tidak pernah mengecewakan Kaisar, ucap Helian Mengde. Oke, Kaisar Agung Shizu mengangguk dan berkata, Kaisar ini memiliki keyakinan padamu, ucap Kaisar Agung Shizu. Pada saat ini, evaluasi Dao Kun tentang Tan Yun terdengar di benak Dao Qing, jadi dia berkata, jangan khawatir Kaisar, saya sudah memiliki kandidat yang cocok untuk bawahan, dan dengan orang ini di sana, apakah itu permainan empat teknik atau duel hidup dan mati, tingkat kemenangan saya akan meningkat 50%, ucap Dao Qing. Oh, Kaisar Agung Shizu berkata dengan tidak percaya, Dao Qing, Kaisar Agung tahu bahwa kamu tidak pernah melakukan apapun yang kamu tidak yakini. Kamu memberitahu Kaisar Agung, siapa orang yang begitu serbaguna, ucap Kaisar Agung. Dao Qing Dazun membungkuk sedikit dan berkata, maafkan saya, bawahan tidak bisa mengatakannya sekarang, dan Anda secara alami akan tahu saat itu, ucap Dao Qing. Dao Qing Dazun tidak mengatakan bahwa itu adalah Tan Yun,
tetapi dia hanya tidak ingin bakat mengerikan seperti Tan Yun diingat dan dibunuh oleh seseorang yang menginginkannya. Dia tahu bahwa tidak ada kekurangan jenius di dunia ini, dan dia mungkin tidak mati sebelum waktunya dan tumbuh jenius, sangat langka. Hahaha, bagus, ucap Kaisar Agung Shizu tidak marah atas penolakan Dao Qing untuk menjawab. Jika tidak ada yang lain, bawahan akan pensiun, ucap Dao Qing Dazun berkata. Dao Qing Dazun, tunggu sebentar, Kaisar ini masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan kalian berdua, Kaisar Agung Shizu berkata, Kaisar Agung ingin mendengar pendapat kalian berdua, ucap Kaisar Agung. Yang hebat, tolong katakan, ucap Helian Mengde dan Dao Qing Dazun berkata serempak. Kaisar Agung Shizu tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi serius. Protos kuno abadi telah melihat matahari lagi, dan mereka belum sepenuhnya dimusnahkan, ucap Kaisar Agung Shizu. Apa, para dewa kuno yang abadi masih hidup, ucap Dao Qing pura-pura terkejut. Kaisar Agung, bawahan ini tahu tentang itu, Helian Mengde berkata, lebih dari 1000 tahun yang lalu, di luar penjara api kuno, Master Sekte dari Sekte Bliss God memperhatikan bahwa ada protos kuno yang abadi, dan aku lupa memberitahu Anda setelah bawahan kembali ke dinasti leluhur, ucap Helian Mengde. Kaisar Agung Shizu berkata dengan sungguh-sungguh, justru karena ada dewa kuno abadi yang telah melampaui bencana di wilayah dewa benua barat kita, oleh karena itu, Kaisar Agung Dongzu, Kaisar Agung Beizu, dan Kaisar Agung Nanzu mengirim utusan khusus, memberi tekanan pada pengadilan saya. 3 utusan khusus telah memilih kata-katanya dengan sangat jelas, mari kita bantu menangkap sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Tentu saja, maksud Kaisar ini adalah bahwa ini bukan tentang diri sendiri yang menggantung tinggi, bagaimanapun, sisa-sisa dewa kuno abadi akan kembali dengan kuat di masa depan, yang juga akan bermanfaat bagi kita, dan pasti akan membalas dendam untuk 3 Kaisar Agung Dongzu, Beizu, dan Nanzu dan Shenzong Bliss. Demikian pula, Kaisar Agung ini tidak akan pernah membiarkan protos kuno abadi bersembunyi di dinasti leluhur kita Shizu, karena 3 utusan khusus mengatakan bahwa jika saya menyembunyikan sisa-sisa protos kuno abadi dalam dinasti saya tidak akan pernah mati dengan dinasti saya. Apakah kalian berdua memiliki pendapat lain, ucap Kaisar Shizu. Helian Mengde berkata, apa yang dikatakan Kaisar sangat benar, bawahan tidak memiliki pendapat, kita bisa menyimpannya di tengah, tentu saja. Seperti yang Anda katakan, kita tidak boleh membiarkan yang abadi sisa-sisa protos kuno disembunyikan di dinasti saya, jika tidak, itu adalah sumber bencana bagi dinasti saya, ucap Helian Mengde. Dao Qing mengerutkan kening, mengangguk dan berkata, saya tidak punya pendapat, tetapi saya ingin tahu bagaimana 3 kaisar besar mempelajari dewa kuno abadi ada di wilayah dewa benua barat, ucap Dao Qing. Helian Mengde mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Dao Qing tidak tahu, ketika Huyanzang dan 3 Kaisar Agung bergandengan tangan untuk menghancurkan dewa-dewa kuno yang abadi, mereka memaksa para dewa kuno yang abadi untuk melewati kesengsaraan, waktu itu dipisahkan dan digabungkan ke dalam pikirannya, ucap Helian Mengde. Oh, lelaki tua Inu mengerti, Dao Qing Dazun berkata, dengan cara ini, begitu protos kuno abadi melintasi bencana, Huyanzang dan 3 Kaisar Agung mereka akan tahu sesegera mungkin. Kemudian mereka dapat melihat dengan jelas wajah malapetaka dan kekuatan malapetaka, ucap Dao Qing. Helian Mengde menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, gambar dalam pikiran mereka sangat kabur, dan mereka hanya bisa menilai kepergian malapetaka. Alam dewa apa yang merupakan protos kuno abadi dari Jie, tapi saya tidak dapat menemukan lokasi yang tepat, ucap Helian Mengde. Jadi begitu, ucap Dao Qing menghela nafas lega ketika dia menjawab. Oke, masalah ini diputuskan, Kaisar Agung Shizu berkata, pemujaan besar, masalah ini akan diserahkan kepadamu, melewati kehendak Kaisar Agung, dan memberitahu seluruh dinasti leluhur Shizu, dan siapapun yang tidak melapor tentang protos kuno abadi, akan dibunuh tanpa ampun, ucap Kaisar Agung Shizu. Bawahan patuh, ucap Helian Mengde berkata dengan hormat. Senior Agung Dao Qing harus mundur lebih dulu, Kaisar Agung dan orang Agung masih memiliki beberapa hal penting untuk didiskusikan, ucap Kaisar Agung Shizu berkata sambil tersenyum. Bawahan akan pensiun dulu, ucap Dao Qing berbalik dan melangkah keluar dari Aula 95 Kaisar dengan ekspresi suram di wajahnya, aku harus memberitahu Xiao Zhang, jika tidak,
identitasnya akan terungkap dan dia pasti akan mati dengan menyedihkan, ucap Dao Qing. Setelah itu, Dao Qing Dazun pergi ke Istana Putri ke-7. Di Aula 95 Kaisar. Mari kita bicarakan, bagaimana, ucap Kaisar Agung Shizu. Sosok Fang Zixi yang memikat muncul di benak Kaisar Shizu, melihat Helian Mengde, dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah Tuan Istana Fang setuju, ucap Kaisar Agung Shizu. Helian Mengde berkata dengan jujur, melapor kepada Kaisar, dia tidak setuju, ucap Helian Mengde. Tidak, ekspresi Kaisar Agung Shizu berubah, dia tidak ingin hidup, ucap Kaisar Agung Shizu. Dengarkan bawahan Anda, Helian Mengde berkata, meskipun Fang Gongzu tidak setuju, tetapi dia tidak langsung menolaknya. Karena dia tidak segera menolaknya, ada kemungkinan 70%, jadi jangan khawatir Kaisar Agung, Fang Zixi akan setuju cepat atau lambat. Pada saat ini, kita tidak akan memaksanya terlalu banyak, lihat saja ya, tidak ada kecelakaan, dia pasti akan datang ke istana secara pribadi sebelum pengalaman menelan makam dewa, ucap Helian Mengde. Kaisar Agung Shizu mengangguk, masuk akal, masalah ini tidak boleh mendesak, ucap Kaisar Agung Shizu. Jika Kaisar tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, maka bawahan akan pensiun, ucap Helian Mengde. Ada satu hal lagi, Kaisar Agung Shizu mendesak, jika Anda mengirim perintah, Anda akan mengatakan bahwa, akan ada banyak orang di dinasti leluhur Dongzu, Nanzu, dan Beizu yang akan memasuki wilayah Dewa Benua Barat untuk menemukan keberadaan Protos kuno abadi, dan biarkan aku bertemu orang-orang, ketika mereka tiba, jangan ada konflik dengan mereka, ucap Kaisar Agung Shizu. Ikuti perintah, bawahan akan menanganinya. Setelah Helian Mengde mengambil perintah untuk pergi, ekspresi percaya diri muncul di wajah Kaisar Agung Shizu. Fang Zixi, cepat atau lambat kamu akan menjadi wanita Kaisar Agung, kamu tidak dapat lepas dari telapak tangan Kaisar Agung, ucap Kaisar Agung Shizu. Setelah Dao Qing Dazun kembali ke Istana Putri ke-7, ia menemukan pengurus rumah tangga dan mengetahui dari Guan Feng bahwa Tan Yun dan Yu Yunxi telah mundur. Jadi Dao Qing Daozun tidak segera mengganggu Tan Yun, tetapi memutuskan untuk menunggu Tan Yun meninggalkan Bea Cukai, dan kemudian memberitahu dia tentang 3 Kaisar Agung yang mencarinya untuk membunuhnya. Waktu seperti aliran, dan musim mengubah. Dalam sekejap mata, periode waktu telah berlalu. Di rumah putri ketiga. Di sebuah aula, Yu Yunyi memandang Yusan di depannya, dan menghentakkan kakinya dengan marah, Pangeran kelima, apa yang harus aku lakukan? Yu Yunxi sialan dan pengawal Xiao Zhang semuanya telah bertindak sebagai kura-kura dengan kepala kecil, dan mereka pergi. Kenapa aku tidak mengirim seseorang ke Istana Putri ke-7 untuk membunuh Xiao Zhang, ucap Yu Yunyi. Saudari ketiga benar-benar harus, Yusan buru-buru berkata, Dao Qing itu tinggal di Istana Putri ke-7 untuk waktu yang lama, Anda mengirim seseorang jika Anda pergi ke rumah Putri ke-7 untuk membunuh orang, tidak hanya orang tidak akan dapat membunuh mereka, tetapi Anda juga akan menderita pada saat itu, ucap Yusan. Mengirim yang kuat ke sana, ucap Yu Yunyi berkata lagi. Siapa yang harus dikirim? Yusan berkata tanpa daya, bahkan jika 4 marsal belum tentu lawan Dao Qing, orang-orang yang dapat kita kirim lebih rendah daripada semut di depan Dao Qing, ucap Yusan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yu Yunyi berkata dengan marah, Yu Yunxi, aku tidak bisa menghadapinya untuk saat ini, tetapi budak anjing itu mengolok-olokku hari itu, jadi aku harus membunuhnya, ucap Yu Yunyi. Yusan menghibur, jangan khawatir, daging Xiao Zhang, tidak mungkin bersembunyi di dalam, dan begitu dia keluar, aku berjanji untuk membunuhnya, ucap Yusan. Apakah ini benar, ucap Yu Yunyi. Tentu saja, ucap Yusan. Yu Yunyi berkata dengan gembira, ini saudara kelima, Anda memperlakukan saya dengan baik, dan saudara pangeran mengabaikan saya sama sekali, ucap Yu Yunyi. Mendengar kata pangeran, mata Yusan menunjukkan sedikit rasa dingin yang sulit dideteksi, dan kemudian dia kembali normal. Saudari San Huang harus lebih perhatian kepada kakak laki-laki tertua. Kakak laki-laki tertua adalah kaisar masa depan, dia sibuk dengan bisnis dan tidak bisa menjagamu, itu juga normal, ucap Yusan. Apa itu normal? Yu Yunyi mengeluh, matanya tajam, aku ingin mundur dan berlatih, jika aku lebih kuat dari Yu Yunxi 60 tahun yang lalu, dia tidak akan bisa mengalahkanku sama sekali, kemampuan untuk keluar dari Bea Cukai telah sangat meningkat, dan aku akan membuat Yu Yunxi,
pelacur ini, menggandakannya, ucap Yu Yunyi. Dalam 60 tahun terakhir, Yu Yunyi selalu memikirkan tamparan di wajah oleh Yu Yunxi di Istana Putri ke-7, dan dia ingin membunuh Yu Yunxi. Waktu berlalu, 450 tahun telah berlalu di dunia luar, dan 510 tahun telah berlalu sejak Tan Yun mundur. 510 tahun dari dunia luar, dan lebih dari 37.200 tahun di Fangsheng Hall. Di Aula Fangsheng, di ruang pelatihan nomor 1, Tan Yun yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dengan kegembiraan di matanya. Betul sekali, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang lapisan pertama dari alam kaisar suci leluhur. Oh, tiba-tiba, langit di atas Istana Putri ke-7 ditutupi dengan awan gelap, seperti awan gunung hitam, dengan cepat menyebar ke segala arah, menutupi seluruh istana. Hahaha, akhirnya berakhir. Setelah bertahun-tahun, Binger seharusnya sudah maju, ucap Tan Yun tertawa terbahak-bahak. Hongmeng Bingyan telah melonjak hingga 4 juta kaki, melangkah ke puncak peringkat Tao. Itu berarti senjata sihir artefak Tao terbaik dapat dilebur menjadi ketiadaan. Binger kembali, ucap Tan Yun. Baik tuan, api es Hongmeng tiba-tiba menyusut, berubah menjadi sinar biru es, terbang ke ruang pelatihan nomor 1, dan memasuki telapak tangan kiri Tan Yun. Sudah waktunya untuk mengatasi malapetaka, ucap Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, dan baru saja bangun, dia mendengar suara tua yang cemas dari luar aula Fangsheng. Zanger, apakah kamu akan melampaui malapetaka, ucap Dao Qing. Puan Dao Qing, Tan Yun menjawab, ya, senior, ada apa, ucap Tan Yun. Di luar aula Fangsheng, Dao Qing Dazun buru-buru berkata, cepat dan berhenti, jangan melewati malapetaka untuk saat ini, dan biarkan visi langit dan bumi menghilang, ucap Dao Qing. Meskipun Tan Yun tidak tahu mengapa King Dazun mengatakan ini, dia secara intuitif memberitahu Tan Yun bahwa sesuatu telah terjadi. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia buru-buru memblokir persepsinya tentang penghalang alam kaisar suci leluhur. Segera, awan gelap di seluruh istana menghilang, dan langit menjadi cerah kembali. Setelah Tan Yun melangkah keluar dari aula Fangsheng, dia meletakkan aula Fangsheng ke dalam cincin leluhur, dan membungkuk kepada Dao Qing Dazun, apa yang terjadi dengan para pendahulu, mengapa saya tidak bisa selamat dari bencana, ucap Tan Yun. Dao Qing Dazun tidak melihat tindakan apapun setelah memasang penghalang, dia berkata, 3 Kaisar Agung Dongzhu, Shizu, dan Beizhu, dan Huyan Zhang, sudah mengetahui keberadaanmu, ucap Dao Kung. Ketika Grandmaster Dao Qing memberitahu Tan Yun tentang berita tentang berburu dan membunuh Protos kuno abadi, Tan Yun berkeringat dingin. Ini sangat berbahaya, Tan Yun berkata dengan penuh terima kasih senior karena memberitahu saya bahwa memang tidak aman untuk melintasi kesengsaraan di kota leluhur Shizu. Jika seseorang menemukan tempat saya menyeberangi perampokan, itu dapat dilihat bahwa saya adalah Protos kuno abadi, ucap Tan Yun. Ya, Dao Qing Dazun berkata, Anda harus ekstra hati-hati dengan setiap langkah yang Anda ambil sekarang, terutama ketika Anda melewati bencana, kota Shizu, dan kembalilah setelah bencana berhasil, ucap Dao Qing. Tan Yun berkata, itu bagus dengan penjaga senior untuk generasi muda, bahkan jika seseorang mengetahui identitas generasi muda, mereka tidak dapat hidup untuk menyebarkan beritanya, ucap Tan Yun. Itu wajar, ayo pergi, ucap Dao Qing. Tan Yun terbang keluar dari Istana Putri ke-7 dengan kecepatan yang sangat tinggi. 2 tahun kemudian, Tan Yun yang berhasil dipromosikan ke tingkat pertama dari alam kaisar suci leluhur, kembali ke Istana Putri ke-7 bersama Dao Qing Dazun. Setelah Tan Yun berterima kasih kepada Dao Qing sekali lagi, dia kembali ke paviliun tempat dia tinggal, mengorbankan aula Fangsheng untuk memasukinya, duduk bersila, dan berlatih melawan waktu lagi. Waktu berlalu seperti anak panah, waktu berlalu dengan tenang. Di luar waktu, 760 tahun kemudian, Tan Yun yang berada di aula Fangsheng, memadatkan embrio kedua Kaisar Hongmeng dan melangkah ke lapisan kedua alam Kaisar Suci leluhur. 1100 tahun kemudian, Tan Yun di aula memadatkan embrio ketiga leluhur Hongmeng, dan dipromosikan ke tingkat ketiga Kaisar Suci leluhur. Butuh 1300 tahun lagi di luar waktu, dan Tan Yun memadatkan embrio Kaisar leluhur Hongmeng keempat dan dipromosikan ke tingkat keempat dari alam Kaisar Suci leluhur. Setelah 1800 tahun lagi, Tan Yun dipromosikan ke tingkat kelima dari alam Kaisar Suci leluhur.
Butuh 2500 tahun untuk dipromosikan ke tingkat ke-6 dari alam kaisar suci leluhur. Butuh 3200 tahun untuk dipromosikan ke tingkat ke-7 dari alam kaisar suci leluhur. Butuh 4100 tahun untuk dipromosikan ke tingkat ke-8 dari alam kaisar suci leluhur. Butuh 5200 tahun untuk dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam kaisar suci leluhur. Pada akhirnya, butuh 6540 tahun waktu di luar untuk melangkah ke kesempurnaan agung alam kaisar suci leluhur. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.